Shalom dan damai sejahtera dari surga boleh menjadi bagian kita. Kembali dalam program Jejak Sabda, satu penelusuran akan kebenaran firman Tuhan sejak mulanya. Ini juga adalah bagian bagi kita untuk merenungkan semua yang Tuhan sudah buat kepada kita sepanjang pekan ini saat memasuki hari Sabat Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita melihat jejak Tuhan pada saat ini. Tuhan, kami telah melihat betapa berusahanya si jahat untuk menjatuhkan Hawa, Adam, dan dia lakukan hal yang sama bagi kami yang hidup di akhir zaman. Bantulah kami pada perenungan ini untuk terus mendapatkan informasi, menemukan maksud-maksud jejak Tuhan yang ada di dalam sabda yang akan kami pelajari bersama. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Jejak sabda pada saat ini ada di dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Sebagai informasi, jejak sabda sebelumnya kita lihat Hawa menanggapi dengan mengutip perintah Tuhan. Ketika ular datang pertama kali kepadanya, meskipun dengan sedikit ketidakakuratan. Karena dia katakan Tuhan tidak mengatakan kamu juga tidak boleh menyentuh ataupun meraba. Kita sudah lihat Tuhan tidak mengatakan hal yang sama. Ini mengajarkan pentingnya mengetahui kebenaran secara menyeluruh dan akurat tentunya. Nah, dalam kehidupan, kesalahpahaman atau tidak sepenuhnya mengetahui atau memahami kebenaran dapat menyebabkan kesalahan. Makanya kita perlu tetap berpegang pada apa yang benar. Ada istilahnya half truth. Kebenaran yang hanya separuh, itu pun berbahaya. Kita akan lihat jejak sabda. Pada saat ini kita telah melihat Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Saat ini kita lihat apa jejak sabda yang boleh kita ambil dari firman Tuhan ini. Setan menarik keinginan Hawa untuk memperoleh kebijaksanaan dan kebebasan. Ia menawarkan ilusi untuk mendapatkan kebebasan dan pencerahan, tetapi sebenarnya itu adalah kebohongan. Kita tahu bersama dia memakai ular. Dalam kehidupan, saudara terkasih, godaan seringkali muncul sebagai sesuatu yang menjanjikan kepuasan atau pemahaman yang lebih besar. Tetapi itu mengarah pada satu konsekuensi yang tidak dapat kita duga. Kebijaksanaan dan pertumbuhan sejati datang dari keselarasan dengan Tuhan. Masing-masing kita memiliki obsesi bukan? Atau keinginan, apalagi sebagai orang muda, untuk menjadi lebih baik dari hari ini, menjadi lebih baik di hari mendatang. Tapi perlu dan penting bagi kita untuk mengenali keinginan, kepentingan, atau obsesi kita. Bisa jadi itu memimpin kita kepada satu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hawa ditawarkan obsesi keinginan yang luar biasa menjadi seperti Allah. Apa pelajarannya? Pelajaran hidup, kenali bahayanya kepentingan pribadi. Kalau kita sudah punya kepentingan pribadi, cek. Kalau kita punya obsesi pribadi, cek apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Jejak sabda mengingatkan kita, pelajari obsesi dan kepentingan pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami perlu berhati-hati dengan obsesi-obsesi keinginan-keinginan kami. Kalau itu ternyata adalah jeratan setan, itu membuat kami tidak dekat dengan Tuhan. Itu berarti kami menuruti sesuatu yang tidak sejalan dengan Tuhan. Bantu kami untuk mengenali obsesi-obsesi kami. Bantu kami untuk menilai dan melihat obsesi-obsesi kami. Bantu kami untuk tetap ada di dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.